Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayah yang diberikannya kepada kita semua, sehingga hari ini kita bisa berada bersama di ruangan ini. Terima kasih telah mempersilahkan saya untuk sidang kerja praktik. Terima kasih kepada Bapak Arif Rahman Hakim, MPSI Psikolog, selaku dosen pembimbing. Hari ini, Jumat tanggal 5 Juni 2020, akan dilaksanakan uji sidang kerja praktik. Perkenalkan, nama saya Andian Prima Lutfayanto. Saya dari Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang, dengan judul presentasi Analisis Jabatan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang. Baik, kita ke pembahasan. Di sini ada pendahuluan, gambaran umum BNNK Karawang, tinjauan pustaka, pelaksanaan kerja praktik, kesimpulan dan saran. Berikutnya masuk ke pendahuluan. Di sini terdapat latar belakang, waktu pelaksanaan, tujuan kerja praktik, yaitu latar belakang adanya mata kuliah kerja praktik di Universitas Buana Perjuangan Karawang, pemilihan BNNK Karawang sebagai tempat kerja praktik. Untuk tujuan kerja praktik, untuk mengetahui apakah pemangku jabatan telah bekerja sesuai dengan job desk dan job spek, untuk melatih kesiapan mahasiswa dalam menghadapi masalah dan tantangan di dalam dunia kerja. Berikutnya waktu pelaksanaan kerja praktik, yaitu Senin tanggal 10 Februari sampai dengan Selasa 10 Maret 2020. Berikutnya gambaran umum instansi. Nama instansi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang. Alamat Jalan Husni Hamid nomor 24, Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Kode pos 42361. Visi dan misi BNNK Karawang. Pertama, itu ada visi, menjadi pemerintah non-kementerian profesional yang mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara dalam mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, khususnya wilayah Kabupaten Karawang. Misinya, bersama instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat, bangsa dan negara, melaksanakan pencegahan pemberdayaan masyarakat, pemberantasan rehabilitasi, hukum dan kerjasama bidang pemberdayaan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya. Sejarah BNNK Karawang. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang berdiri pada tanggal 1 Januari 2012, dan roda kerja organisasi berjalan di Karawang dengan dasar pendirian, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang perubahan keempat atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota. BNNK Karawang merupakan lembaga vertikal pelaksanaan dan peningkatan kapasitas program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika wilayah Kabupaten Karawang. BNNK Karawang melaksanakan visi dan misi tahun 2045 Indonesia Bersih dari penyalahgunaan narkotika, melaksanakan program Impres nomor 6 tahun 2018 tentang implementasi P4GN di semua lini. Berikutnya struktur organisasi BNNK Karawang. Terdapat Kepala BNN Kabupaten Karawang dan di bawahnya ada Kasubag bagian tata usaha. Kasubag di bawahnya yaitu ada Kasih Perencanaan dan Daya Mas, Kasih Rehabilitasi, dan Kasih Pemberantasan. Berikutnya kita masuk ke tinjauan pustaka. Menurut Hanggaretti 2018, analisis jabatan
atau pekerjaan atau job analysis adalah sebuah proses yang mempelajari pola-pola aktivitas untuk menentukan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang diperlakukan oleh masing-masing jabatan. Berikutnya, di sini ada metode-metode pengumpulan informasi analisis jabatan. Saya sendiri memakai metode wawancara, metode kuesioner, metode observasi. Yang pertama, metode wawancara. Wawancara langsung adalah cara yang paling efektif untuk mengumpulkan informasi dalam proses analisis jabatan. Seorang analisis jabatan dan orang yang menduduki jabatan yang akan dianalisis atau job holder. Dari sini seorang analisis dapat mengetahui tugas-tugas aktivitas kerja, beban kerja, tanggung jawab, dan syarat-syarat lain dalam suatu jabatan tertentu. Metode wawancara dianggap metode yang paling akurat karena analisis dapat langsung mengumpulkan informasi dari pihak yang pertama yang secara langsung menduduki jabatan tersebut. Akan tetapi, metode wawancara memiliki kelemahan, yaitu menghabiskan banyak waktu. Selain itu, orang yang dijadikan narasumber mungkin saja memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi kerja yang sebenarnya sehingga memberikan keterangan yang bias. Berikutnya, metode kuesioner. Metode kuesioner merupakan metode yang paling murah dan tidak memakan banyak waktu. Dalam metode ini, sejumlah kuesioner dikirimkan kepada orang yang menduduki jabatan yang akan dianalisis. Mereka diminta mengisi kuesioner dan menjelaskan tugas-tugas aktivitas kerja dan tanggung jawab yang mereka emban ketika bekerja. Akan tetapi, metode ini memiliki kelemahan karena kemungkinan job holder salah memahami pertanyaan dalam kuesioner. Kuesioner tidak diisi dengan lengkap atau kuesioner tidak dikembalikan sehingga informasi yang dikumpulkan pun tidak terlalu akurat. Berikutnya, metode observasi. Dalam metode ini, analisis melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas kerja, tugas, dan tanggung jawab yang dilakukan dan diemban oleh job holder. Observasi memiliki kelemahan karena analisis mungkin saja melewatkan aktivitas tertentu dan tidak mengamati semua aktivitas kerja, sehingga informasi yang dikumpulkan pun tidak lengkap. Tetapi metode ini sangat berguna apabila analisis dan job holder memiliki hambatan bahasa dikarenakan perbedaan bahasa yang digunakan di antara mereka. Berikutnya, pelaksanaan kerja praktik. Pada kegiatan kerja praktik ini, penulis berada di bagian subbab umum. Seluruh pekerjaan penulis dibantu oleh Bapak Margani SH.MH selaku Kepala Subbab Umum di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang. Mulai dari penjelasan mengenai BNNK Karawang, perkenalan staf BNNK Karawang, menjelaskan sistem kerja BNNK Karawang, serta penjelasan tugas Kepala Subbab Umum sesuai dengan job description. Berikutnya, tugas-tugas yang dilakukan selama kerja praktik. Yaitu ada di sini tugas khusus, yaitu tugas yang berhubungan langsung dengan kegiatan analisis jabatan, itu urusan tata kelola surat, kearsipan, urusan rumah tangga BNNK Karawang, kepegawaian, dokumen, kerjasama, penyusunan laporan BNNK, analisis dan evaluasi. Berikutnya, uraian pelaksanaan analisis jabatan. Datang di kantor BNNK Karawang sesuai waktu yang telah ditetapkan ketika penerimaan KP. Bertemu dengan Pak Karwita sebagai pembimbing KP, kemudian memperkenalkan tempat KP beserta pegawainya. Bertemu dengan Pak Margani sebagai Kepala Subbab Umum dan memberikan arahan dan sosialisasi tentang BNNK Karawang. Pengenalan dan adaptasi mengenai keadaan di kantor, fasilitas dan sistem kerja instansi BNNK Karawang. Penjabaran tugas Kasubag Umum secara garis besar. Melakukan diskusi dengan Kepala BNNK Karawang mengenai jabatan yang akan dianalisis, menetapkan metode yang akan dipakai ketika melakukan analisis jabatan, meminta izin kepada Kepala BNNK Karawang untuk menggunakan metode observasi dan wawancara serta metode pengambilan data, mengamati kegiatan dan pemegang jabatan yang sedang dianalisis, melakukan wawancara dengan pemegang jabatan. Berikut adalah hasil kerja praktek di BNNK Karawang. Peneliti membuat job desk dan job spec dikarenakan pada bagian Kasubag Umum belum memiliki.
dan hasil sudah diperlihatkan dan disetujui oleh pemangku jabatan. Berikut merupakan spesifikasi dan uraian. Yang pertama, job desk, nama posisi subbak umum, jabatan kepala subbak, atasan langsung, atasan. Tujuan bertanggung jawab atas mengkoordinasi kegiatan yang berada di lingkungan BNNK Karawang. Uraian, urusan tata kelola surat, urusan rumah tangga, kepegawaian, kearsipan, dokumen, bantuan hukum, kerjasama, analisis dan evaluasi, penyusunan laporan BNNK. Berikutnya adalah spesifikasi pekerjaan subbak umum di BNNK Karawang. Pendidikan S1 sampai dengan S2 manajemen, pangkat atau golongan 4A selon 4, keahlian khusus, yaitu keterampilan mengoperasikan komputer, pengetahuan, memahami manajemen, perusahaan, komunikasi antar lembaga dan antar organisasi, perangkat daerah OPD, kemampuan teamwork, komunikatif, problem solving, analytic thinking, public speaking. Karakteristik, pintar, cekatan, tegas, syarat khusus lainnya siap bekerja di bawah tekanan. Berikutnya permasalahan dan solusi. Selama melakukan proses kerja praktik di BNNK Karawang, terdapat beberapa permasalahan diantaranya. Yang pertama, job description dan job specification belum terdokumentasi secara maksimal. Yang kedua, belum terdapatnya SOP mitigasi bencana, SOP surat masuk, SOP penerimaan pegawai, dan SOP pengamanan ruangan. Berikutnya adalah solusi, yaitu Pertama, membuat job description dan job specification. Yang kedua, dibuatkan SOP mitigasi bencana, SOP surat masuk, SOP penerimaan pegawai, dan SOP pengamanan ruangan. Berikutnya adalah kesimpulan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan kerja praktik di BNNK Karawang, mahasiswa peserta kerja praktik mampu merasakan dan mengetahui bagaimana dunia kerja secara langsung, serta mampu mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari selama proses perkuliahan. Mahasiswa melakukan kerja praktek di BNNK Karawang dengan mengambil tema analisis jabatan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang adalah sebuah lembaga non-kementerian Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adaktif lainnya, kecuali adaktif untuk tembakau dan alkohol. Setelah dilakukan analisis jabatan dan melakukan dokumentasi job deskripsi dan job spesifikasi terhadap subbak umum di BNNK Karawang, dapat disimpulkan jabatan Kasubag Umum sudah berfungsi dengan cukup baik dan menunjang kemajuan BNNK Karawang. Pemegang jabatan juga sudah merupakan individu yang tepat untuk memegang jabatan tersebut karena memenuhi dari segi kriteria jabatan Kasubag Umum. Sekian presentasi laporan sidang kerja praktik dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.